sebagai remaja gitu kan masih bersekolah, Iya. seharusnya ada tanggung jawab kan. Mm-mm. Tanggung jawab mereka ya di sekolah itu. Iya. Kalau di rumah ya sebagai anak Mm-mm. yang berbakti gitu. Tuh. Kalau orang yang berprestasi tapi nggak berbakti itu juga sia-sia ilmunya. Two step forward, one step back is still moving forward. Ya. Artinya 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang itu tetap dihitung 1 langkah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Pemirsa podcast Yayasan Al-Azhar Lampung dengan unitnya TK, SD, SMP, dan SMA. Visi misi kami unggul, islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Kali ini bintang tamu kita masih siswa berprestasi, yaitu siswa SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kemarin kita panggil juara 1, 2, 3 untuk IPA. Kali ini bintang tamu kita dari IPS. Siapakah dia? Apakah dia seorang pria atau seorang perempuan? Tentunya kali ini kita akan mengundang anaknya cantik, manis, dan juga sedikit gemoy. Dialah Salma Nida, juara 1 umum IPS. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Bapak. Sehat? Sehat alhamdulillah. Salma Nida panggilan? Salma. Bukan Ni. Nih, Bukan. Salma. Apa Dada ya enggak? Salma ya enggak? Salma ini juara 1 umum IPS ya? Ya, Tiap tahun apa memang tahun ini aja? tiap tahun. Tiap tahun langganan. Berarti tiap tahun dapat kompensasi beasiswa Ya, dong. alhamdulillah. Ya gratis ya sekolahnya, enak ya. Terus saingannya bagaimana nih? Saingan Berat nggak? karena dari 2 kelas sih. Oh 2 kelas Iya, ya. PS kan ya. IPS 2 kelas ya nggak? Jadi kelas 1 juara umum, kelas Satu. kelas 10 juara umum, kelas 11 juara umum, dan mudah-mudahan nanti kelas 12 juara umum lagi ya. Amin. Cita-cita mau kemana kuliah? Cita-cita kuliah di Jawa, Ya di Jawa. top 10. Di mana itu? Insya Allah Undip atau enggak Unpad. Undip yang kemarin study tour. Iya. Oh. Di sana ada Kak Rizaldi ya. Kak Rezaldi itu masuk fakultas apa Kak? Dia masuk hukum. Hmm. Yang kemarin study tour ini apa nyamperin kita itu. Oh iya. Iya, anaknya ganteng kan? Ya, enggak? Oh. Terus yang kedua untuk eskul EC ya, Iya. English Club. Ya, English anak Club. anak EC ini nonton ya. Anak EC ini jurnalistiknya mereka juga keren ya. Ya, Menyampaikan jelas, berita dengan bahasa Inggris. Infonya mereka akan menggunakan bahasa isyarat katanya. Lalu Di samping bawah itu ya, Pak. ditranslate pakai bahasa Inggris ya enggak. Nah, selain kesibukan Salma belajar di SMA Al-Azhar, di luar ikut bimbel. Ada. Baru kelas 12 ini Di mana bimbelnya? di Nurul Fikri. Nurul Fikri. Iya. Jalan mana itu? Di Waihalim. Oh, di Wailun Iya. deket ya. Rumah di mana? Di Pesawaran. Pesawaran. Iya. Berapa jam dari Pesawaran ke sini? Enggak sejam sih. 30 menit mungkin. 30 menit ya. Iya. Enggak? Yang mungkin pas pulang yang ramai ya. Iya, macetnya sih. Bawa motor sendiri. Enggak, Diantar. antar. Oh, mungkin orang tua sekalian kerja ya. Enggak sih. Oh, memang niat ngantar. Iya. Oh, anak mama ya. Bukan anak mama, rasa sayang ya enggak. Nah, trik Salma dalam berproses mencapai titik juara 1 umum di jurusan IPS ini bisa berbagi kepada teman-teman bagaimana mengatur jadwalnya, mengatur waktunya. Ngatur jadwal kalau itu yang jelas nggak bisa langsung tiba-tiba punya rasa disiplin Iya. dari SMA masuk gitu. Itu kalau saya sih dari dari SD mungkin saya udah buat jadwal atau secara teratur gitu. Iya. Kayak tempat SD pun berpengaruh kan Iya. buat disiplin Iya. perilaku siswanya. Jadi Iya. ya boleh nyebut SD. Boleh. Boleh, dari SD Baitul Jana itu karena pas itu kebetulan saya masuk ke kelas unggulan, jadi gurunya juga beda gitu. Cara guru ngatur siswanya itu
pasti lebih disiplin, dan Iya. itu yang ngebuat saya jadi lebih disiplin sampai sekarang sih. Udah terpondasi dari awal ya. Iya, dari awal. Nah, ketika mengatur jadwal tentunya ada kendala, pasti ada hambatan kan ya. Iya, Nah, misalnya rasa mood males, Iya. itu gimana ngobatinnya? ngobatinnya sih kalau saya langsung mikir kalau emang males tuh di detik itu, prinsip saya kalau sekarang enggak kapan gitu. Gitu. Kalau nggak sekarang, Kayak misal dari Kapan? tugas gitu ya. Tugas misal hari Senin dikasih tugas. iya. Ya kalau bisa malamnya bisa langsung dikerjain. Soalnya kalau nggak dikerjain itu bisa numpuk. Komitmen terhadap Iya. waktu ya. Iya, komitmen dari waktu itu harus dihargain bener-bener. Dalam proses ini pernah nggak ngalami titik di mana kamu jatuh? Ya, artinya jatuh dalam arti kata itu saat kamu memang betul-betul drop, pernah? Dalam hal akademik gitu. Iya, akademik. Eh, jatuhnya ya kalau ngerasa bodoh aja sih gitu. Oh, Iya itu yang bikin saya ternyata ya ilmu itu nggak cukup iya. sedikit apa. Ya, makin belajar makin tahu kita bodoh. Iya, Ah, gitu ya maksud saya itu. Iya. makin belajar makin kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa ya. Iya. Nah, untuk circlean dengan teman berpengaruh nggak dengan pembelajaran? Ngaruh sih. Sangat ngaruh ya. Ngaruh. Dalam berprinsip berteman, Iya. apa Salma? Prinsip berteman. Ya selama berfrekuensi aja sih. Sama Frekuensi. satu server lah ya. Iya. Ketika ada teman yang mungkin tidak satu server tapi ingin bergabung, apa protek yang Salma lakukan? Eh, Menghindar atau mengatakan no nggak level, pergi kau. menghindar sih nggak juga sih, kayak biasa aja gitu. Menjaga ya. Iya jaga. Menjaga tanpa dia terluka, tetapi tetap memberikan sebuah harapan walaupun Yes. tetap pasti ya. Oke. Lalu Salma, banyak nih teman-teman misalnya satu frekuensi, kan nggak semuanya juga, walaupun sefrekuensi mungkin dalam sikap style ya, mungkin dalam aktivitas dalam pergaulan ya nggak, tapi tidak semuanya satu server belajar. Saat berkomitmen dengan waktu belajar dan saat itu mungkin circle-nya Salma itu mengajak untuk hangout, nongkrong, langsung ulang tahun, bagaimana tahun. cara menghindarinya? Ngindarin. Apakah tetap tapi tanpa melupakan tanggung jawab? Iya kayak gitu. Oh, Iya, ya. mungkin kalau prioritasnya dulu ya. Kalau emang itu jadwal apa ya mungkin tadi tuh belajar gitu ya, Belajar. atau ujian gitu. Kalau emang ujiannya besok, ya saya tolak. Tapi kalau biasa ada waktu lain, ya udah saya terima undangan dari temen itu. Dari teman apapun bentuknya ya. Iya. Selagi itu baik ya nggak. Iya. Dukungan orang tua bagaimana? Dukungan apa ya mungkin dari segi material aja sih. Iya, pembiayaan ya. Iya, biaya Dan aja. juga pemberian nafkah lahir dan batin. Oke. Dari kelas 10 juara 1, ketika masuk ke kelas 11 mau ke kelas 12, lalu di omongan juara 1 sudah menduga nggak? Ah, saya lagi nih mah. Enggak sih. Enggak. Enggak, saya ngerasa kayak makin turun gitu, tapi oh ternyata Masih, ya, masih. diberikan kesempatan juara Masih. umum ya nggak? Dan kamu Rasanya merasa aja. nggak ketika di kelas kamu atau di jurusan kamu yang jumlahnya 2 kelas itu ada pesaing yang terberat? Pesaing, saingnya diri sendiri lah. Ini yang paling berat ya. Ya, Saingan diri sendiri apa yang paling berat? mungkin dari pikiran kali ya, kayak maksudnya bukan pikiran berat gitu ya, lebih ke gimana cara ngadepin masalah atau kayak nilai kecil itu kan bikin mood jelek juga ya. Iya, jadi overthinking. Iya, itu yang bikin kayak emang sebodoh ini ta. Nah, itu tuh yang bikin kayak kalau emang nilai kecil ya udah evaluasi lagi gitu. Memang musuh terbesar sebenarnya bukan di sekeliling kita ya, justru ada dalam diri kita ya. Ketika kita belajar, terkadang kita merasa paling pintar. Ketika kita sudah mencapai titik juara umum, terkadang kita merasa paling hebat. Padahal di luar dari sekolah kita ada yang lebih hebat ya. Artinya musuh terbesar bagi Salma adalah diri sendiri, ya enggak? Untuk aktivitas ibadah, ikut kajian juga? Kajian belum sih sampai ini. Tapi teman saya pernah rekomendasiin ya. Belum ada waktu aja, apa ada tapi belum lihat-lihat
belum explore, iya. timingnya belum pas ya. Iya. Terus untuk tahfidz udah berapa juz? Tapi lulus 3 juz. Oh, sekarang 4 juz. Wah, tadi kalau tahu Bapak tulis ada di laporan, ya enggak? Nah, orang tua memang mendukung kalau kuliah nanti ke Jawa. Mendukung. Ngambil fakultas apa? Psikologi, insya Allah. Oh, psikologi. Ya enggak. Pelajaran yang paling Salma suka? MTK. MTK itu saya suka emang, tapi orang-orang pada apa ya, kayak aneh banget. suka Apa yang MTK. membuat orang kadang ilfil atau mungkin sudah takut dengan matematika sedangkan Salma suka? Soalnya matematika tuh kan kayak hal yang ini gak sih? Kayak makin dipecahin makin bikin penasaran gitu. Itu yang misal udah tahu materi ini nih. Misal udah bisa ngerjain satu soal. Itu tuh ada rasa seneng sendiri gitu, rasa kepuasan tersendiri. Ngotak-atiknya tuh ya. Iya. Bagi Bapak mungkin Salma menyukai matematika karena matematika ilmu pasti. Iya, itu maksudnya hal yang mutlak gitu. Dan wanita suka kepastian daripada sebuah harapan. Oke. Boleh. Lalu kalau membagi waktu dengan Ece, Bagi eskul, waktu. kumpulnya hari apa aja tuh? Itu hari Jumat. Seluruhnya hari Jumat ya? Iya. Di Ece bagian apa? Bagian tim IT sih. Bagaimana pendapat Salma melihat pergaulan remaja yang terkadang mereka mengabaikan fungsi tugasnya sebagai seorang murid dan juga sebagai seorang anak? Kadang ada orang dia ingat sebagai murid tapi lupa sebagai anak. Kadang orang itu pintar di dalam akademik tapi lupa untuk berbakti. Yang kalau berbakti insya Allah anak Al-Azhar berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana menyikapi fenomena anak remaja yang dia tidak ada prioritas dalam belajar? Itu menurut saya sangat disayangkan sih. Ya. Dewasa banget ya Salman ya katanya, Masya Allah. Sangat disayangkan. Ya, Terus karena ya sebagai remaja gitu kan masih bersekolah, seharusnya ada tanggung jawab kan. Tanggung jawab mereka ya di sekolah itu. iya. Kalau di rumah ya sebagai anak yang berbakti gitu. Tuh. Kalau orang yang berprestasi tapi nggak berbakti itu juga sia-sia ilmunya. Bisa sampaikan kepada teman-teman untuk menjadi kata-kata motivasi sehingga bisa fastabiqul khairat. Two step forward, one step back is still moving forward. Ya. Artinya 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang itu tetap dihitung 1 langkah ke depan. Bisa dijelaskan dong? Jadi kayak ya misal udah ngecapai 2 hal gitu. Iya, mencapai 2 hal. Ya, tapi ternyata ada kegagalan 1. Iya. Itu masih bisa dihitung pencapaian kan? Iya. Ya itu yang harus disyukurin, harus dijadiin motivasi buat langkah lagi ke depan gitu. Artinya bersyukur sudah berproses walaupun belum berhasil karena masih ada kesempatan ke depan untuk mengulang kembali. Yes. Dan setiap orang memiliki masa lalu, tapi kadang orang lupa bahwa dia juga memiliki hak untuk menatap masa depan yang lebih baik. Yes. Terima kasih Salma, podcast kali ini mudah-mudahan prestasinya menjadi inspirasi. Obrolan ini menjadi motivasi buat teman-teman lain dan mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi selamanya bagi adik-adik selanjutnya sampai dengan zaman apapun. Terima kasih pemirsa, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.